Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Kartini dan teman saya Siska Putri Ilahi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi khitan wanita. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian khitan wanita. Khitan adalah memotong sebagian dari organ kelamin. Ada yang hanya membuang bagian klistoris dan atau memotong bibir vagina, atau yang sering disebut labia minora pada seorang perempuan. Dalam bahasa Arab disebut khifada. Khifada memiliki pengertian memotong ujung klistoris pada bagian vagina. Terjemahan ini berasal dari khitan al-unsa atau khitan al-banat. Yang dikatakan juga bahwa khitan al-banat memiliki pengertian menurunkan kepekaan alat kelamin pada perempuan, karena dengan mengkhitan anak perempuan berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi sehingga libido atau kekuatan seksualnya di masa remaja dapat terkendali. Menurut Tajudin, syarat utama dalam khitan perempuan adalah cukup hanya mengiris sedikit alat kelamin tersebut atau klistoris. Pada definisi ini mengirisnya sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya. Syekh Syahidin Sabik mendefinisikan bahwa khitan perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari farajnya. Sunat ini adalah tradisi kuno atau sunnah kadimah. Menurut Husain Muhammad, khitan perempuan fungsinya justru sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan dan bahkan bagi sebagian perempuan dapat menimbulkan trauma psikis yang berat. Sebab ujung klistoris adalah organ seks perempuan yang cukup sensitif terhadap gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan prima. Oleh karena itu, dengan memotong organ tersebut, daerah erogen akan berpindah dari muka atau klitoris belakang atau liang vagina. Dan karena itu, rangsangan perempuan akan berkurang, gairahnya akan lemah, dan susah memperoleh kenikmatan atau orgasme ketika melakukan hubungan kelamin. Lebih lagi, praktek khitan yang sampai memotong bibir kecil atau labia minora. Dari definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa syarat utama dalam khitan perempuan adalah hanya cukup dengan mengiris sedikit alat kelamin tersebut. Dan pada definisi tersebut di atas sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya. Menurut WHO, tahun 2014 mendefinisikan khitan perempuan menjadi 6 cara. Yang pertama adalah menghilangkan bagian permukaan klistoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klistoris tersebut. Yang kedua adalah pengangkatan klistoris diikuti dengan pengangkatan bagian atau seluruh bagian dari labia minora. Yang ketiga adalah pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit dan menjepit lubang vagina. Yang keempat adalah menusuk atau melubangi klistoris dan labia atau merapatkan klistoris dan labia, diikuti tindakan memelarkan dengan cara membakar klistoris atau jaringan sekitarnya. Yang kelima adalah merusak jaringan di sekitar jaringan di vagina atau angkur cut atau memotong vagina. Yang terakhir adalah memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan dengan cara menjepit vagina. Keterangan Syekh Muhammad Hussein Makhluf bahwasanya di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan status hukum khitan perempuan. Menurut mazhab Syafi'iyah yang disebut oleh Imam Al-Nahwawi dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu' mengatakan wajib hukumnya bagi perempuan, sedangkan mazhab Hanabilah yang disebutkan oleh Ibnu Qadamah dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu' mengatakan sunat. Dan terakhir adalah kebagusan bagi perempuan. Maka pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan ahli ilmu pengetahuan. Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali yaitu sunnah.
dengan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah yang artinya bahwasannya seorang perempuan menghitan di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, janganlah engkau merusak kelaminnya, karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersumber dari Ummi Atiyah. Maksud hadis tersebut adalah perkataan Nabi yang mengatakan janganlah engkau merusak alat kelamin perempuan itu, bukan melarang menghitannya, akan tetapi hanya perintah untuk berhati-hati ketika melaksanakan khitan itu. Dan hadis tersebut di atas tidak terdapat unsur kewajiban, kecuali hanya unsur legalitas atau pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan perempuan yang mengadakan khitan di Madinah ketika itu. Lebih lanjut ditegaskan oleh Majhuddin bahwasanya khitan perempuan ada sunnah. Berdasarkan hal tersebut di atas disertai dengan alasan bahwa tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan taharah, dan disunnahkan bagi perempuan agar khitan hanya sebagian ikatan terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang disanggupinya. Saya Siska Putri Ilahi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kartini. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dua pendapat hukum khitan. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa khitan itu wajib bagi perempuan. Pendapat ini dilapori oleh Imam Syafi'i dan sebagian besar para ulama mazhabnya. Yang kedua, khitan itu tidak wajib, dapat dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian pendapat ulama Syafi'i. Ibnu Hajar melanjutkan bahwa untuk khitan perempuan dalam mazhab Syafi'i sekalipun pada prakteknya bagi perbedaan pendapat yang mengatakan khitan tidak wajib untuk perempuan. Namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang kelentitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Bahwa sebagian pendapat mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib. Menurut Imam Al-Syaukani, dalam hal khitan ulama membagi tiga pendapat: wajib bagi perempuan, sunnah bagi perempuan. Washab Zunalali mendefinisikan perbedaan pendapat ulama mazhab tentang hukum khitan dalam ensiklopedi fikihnya sebagaimana berikut. Khitan perempuan adalah sunnah kemuliaan yang kalau dilaksanakan disunnahkan untuk tidak berlebih sehingga bibir vaginanya tidak terpotong, agar ia tetap mudah merasa kenikmatan jima, hubungan seksual. Menurut Imam Al-Syafi'i, khitan adalah wajib perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa khitan adalah suatu kemuliaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah panas. Tidak ada perintah yang tegas dalam Al-Quran untuk melakukan sunat bagi perempuan. Menurut Imam Al-Syaukani, dalam hal khitan ulama membagi tiga pendapat. Menurut Imam Al-Syafi'i, khitan adalah wajib perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa khitan adalah suatu kemuliaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah yang panas. Tidak ada perintah yang tegas dalam Al-Quran untuk melakukan sunat bagi perempuan. Tidak ada perintah agama agar organ vital perempuan, khususnya klitoris, dipotong, dilukai atau dihilangkan. Adapun argumen teologis yang sering digunakan oleh kelompok pro-sunat perempuan bukan berasal dari Al-Quran, melainkan hanya dilihat dari kitab fikih, dan itu pun hanya dilihat dari hadis lemah dhaif, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal. Artinya sunat itu dianjurkan untuk laki-laki sunnah dan hanya merupakan kebolehan sunat bagi perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu dalam hadis tersebut dikatakan sunat perempuan bukanlah anjuran melainkan sekedar kebolehan. Tidak ada yang konsekuensi hukum sama-sama sekali. Walaupun disebut dalam hadis disebut sebagai suatu kebolehan, namun dalam banyak hadis lain ditegaskan kalau seorang mau melakukannya, dilakukan dengan tidak melukai vagina. Misalnya Abu Daud meriwayatkan, potong sedikit saja pada kulit atas propoch atau kulit yang meliputi klitoris, dan jangan potong terlalu dalam. Jangan memotong klitoris agar wajah perempuan lebih bercahaya dan lebih disukai oleh suaminya.
Hadis lain yang mungkin bisa dijadikan besar sebagai mewajibkan khitan perempuan adalah yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri. Artinya dari Al-Zahri, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah walaupun sudah besar. Hadis riwayat Har bin Sufyan. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak mewajibkan khitan bagi anak perempuan. Dasar hukum mereka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, khitan adalah sunnah bagi laki-laki yang sesuatu yang mulia bagi anak perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis ini sepertinya dikatakan oleh Al-Syaikani dalam kitab Nail Al-Khotar, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, dan juga oleh Al-Bahaqi dan sunnah dari Hajat bin Artha'a, seorang mudallas, orang yang sering mengelirukan hadis-hadis sebuah periwayatan yang mengisyaratkan tidak sahih. Hadis yang diriwayatkannya Al-Bahaqi sendiri mengatakan bahwa hadis ini dhaif, lemah, dan muhtahi, terputus. Maka secara sederhana dapat disimpulkan dasar hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah lemah dan tidak sah seperti yang dilakukan oleh Ibnu Al-Muzahir, Al-Syaukani, Muhammad Syaltut, Syakit, Sabit, Wahbah, Al-Suhaili, Muhammad Al-Banna, dan Wanwar Ahmad. Jika demikian, maka label hukum khitan perempuan yang ada dalam fikih adalah murni. Oleh karena itu, mayoritas ulama mazhab fikih berkaitan dengan masalah khitan perempuan lebih memilih kepada predikat kemuliaan, tidak wajib dan bahkan tidak sampai kepada sunnah. Predikat kemuliaan dalam hal khitan perempuan secara sederhana dipahami sebagian pendukung para ulama kepada khitan perempuan. Oleh karena itu, kaum perempuan sebaiknya tidak memiliki organ yang mudah merangsang sehingga tidak mudah ternoda dan tergelincir dalam kenistaan yang termasuk kesuciannya. Sebagian istri juga harus setiap melayani kebutuhan seksual suaminya kapan saja ia meminta, sementara ia sendiri tidak dianjurkan meminta kepada suaminya. Apabila menurut kepuasan seksual secara maksimal kepada suaminya, untuk tujuan itu setiap komponen budaya harus mengondisikan perempuan agar siap menerima kondisi di atas, di antaranya dengan dukungan praktek khitan perempuan yang akan mengarah kepada kepasifan seksualnya, dan dengan itu kaum perempuan mendapat prediktif kemuliaan dari sebuah komunitas tradisi dan budaya. Cukup sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.